Wow, Liga Indonesia menjadi liga termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut banyak banget disampaikan oleh penikmat sepak bola Indonesia kepadaku lewat Instagram aku @tommy_deski. Lantas, aku rasa pembahasan liga termahal ini cukup menarik untuk kita bahas. Aku pun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton kanal YouTube Tommy Deski ini. Ketika menonton setiap videonya, sekalian menekan tombol like-nya. Aku mengucapkan terima kasih. Jadi, per 30 September 2023, Liga 1 Indonesia posisinya berada di peringkat pertama dengan value liga tertinggi di Asia Tenggara. Berapa value-nya? 74,32 juta euro. Kalau kita jadikan rupiah, kurang lebih 1,2 triliun rupiah. Di posisi kedua ada Liga Thailand dengan total value ya beda tipis lah ya dengan Liga Indonesia 74,30 juta euro. Diikuti Malaysia, Vietnam, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Nah, kurang lebih 1-2 bulan yang lalu, kita pernah melakukan diskusi dengan Mas Indra Yudhistira. Beliau orang MTech, teman-teman. Pembahasan di video itu, kita membahas sistem broadcast yang ada di Liga Indonesia. Salah satu topik yang ada di dalamnya yang aku sampaikan teman-teman pada saat 2 bulan yang lalu, aku menyenggol nih tentang Liga Indonesia pada saat aku melakukan diskusi tersebut sudah mengalahkan Liga Thailand, Malaysia, Vietnam dari sisi value. Ketika kita bicara Liga Indonesia sudah tinggi value-nya, kita pun harus melihat apakah berkorelasi dengan klub-klub Liga Indonesia tersebut ketika tampil di turnamen Asia. Sebelum sampai ke situnya, ada beberapa fakta yang menarik yang akan kita bahas, teman-teman. 5 negara di Asia ya, bukan lagi ASEAN kita menyebutnya. Negara-negara mana saja dari populasinya yang sangat amat mencintai sepak bola. Data ini aku ambil ketika ada salah satu mahasiswa di Indonesia mewawancarai aku sebagai salah satu ahli narasumber untuk menyusun skripsinya. Dan setelah beliau menyusun skripsinya, beliau mengirimkan balik kepada aku hasil skripsi yang sudah ia lakukan. Dan aku rasa hasil yang ia berikan sangat-sangat oke untuk kita bisa mengetahui lebih banyak tentang bisnis di sepak bola, teman-teman. Untuk di level Asia, peringkat pertama populasi warganya yang sangat mencintai sepak bola, teman-teman, ada Vietnam. Dari total populasi, 75% penduduk Vietnam itu sangat amat menyukai sepak bola. Kemudian, yang kedua ada Uni Emirat Arab. Ada 70% dari jumlah penduduknya yang sangat amat menyukai sepak bola. Lantas, Indonesia di mana? Indonesia berada di posisi ketiga dengan 69%, diikuti oleh Saudi Arabia, kemudian Thailand dengan 65%. Angka 69% itu kalau kita kalkulasikan menjadi jumlah penduduk Indonesia berapa? Total yang suka sepak bola, teman-teman, penggemar sepak bola di Indonesia ada 189 juta jiwa. Sangat banyak. Nah, itu fakta yang pertama. Tentu ini pun seiring berjalannya waktu, data ini pasti akan berubah juga. Kenapa aku bisa mengatakan demikian, teman-teman? Aku pun melakukan riset kecil-kecilan lah, teman-teman. Di Twitter aku @tommy_deski. Di Twitter kan kita bisa menggunakan polling. Apakah, pertanyaan aku ya di Twitter, apakah teman-teman pecinta sepak bola Indonesia sekarang ini lebih mau menonton pertandingan itu full atau hanya lewat highlight? Jawaban yang aku terima berdasarkan riset aku, rata-rata lebih mau menonton lewat highlight. Kalau kita bicara sepak bola Indonesia, teman-teman, lebih spesifik lagi liganya. Kita lepaskan dulu timnas Indonesia. Karena dalam konteks itu aku membahas Liga Indonesia. Kenapa tidak menonton full match lagi? Ada kerjaan,
Itu dijawab. Kemudian pertandingan yang kurang oke, nggak menarik untuk ditonton. Ya kurang lebih seperti itulah dasar jawaban yang disampaikan kepada aku ketika aku melakukan voting. Nah, namun kita pun tentu mempunyai momentum untuk bisa mendapat penonton baru dari Liga Indonesia. Dengan cara apa? Ya terus mendekatkan posisi Liga 1 Indonesia ini dengan rakyat Indonesia, dengan masyarakat Indonesia. Kan contoh sederhana ya teman-teman, di Liga Indonesia itu, trofi Liga 1 itu jarang dibuat tur, bos. Tur dari satu daerah ke daerah lain, ke daerah lain. Jadi, dari sisi kedekatan antara masyarakat dengan kita bicara trofi Liga 1 Indonesia aja nggak begitu dekat. Nah, apa sih fungsinya kedekatan? Kita bicara trofi tadi dengan masyarakat, itu akan memunculkan awareness, memunculkan rasa, wah, ini Liga Indonesia rupanya. Jadi pengetahuan masyarakat pun akan meningkat. Itu sih salah satu problem yang harusnya ditingkatkan liga kita. Kemudian yang kedua, dari liga domestik dengan followers media sosial terbanyak, Liga Indonesia itu berada di urutan ke-8. Ini udah akumulasi teman-teman ya. Dengan 7 juta pengikut. Itu nggak kecil. 7 juta pengikut. Tentu ini bisa digerotkan lagi, bisa ditumbuhkan lagi teman-teman dengan lebih masif, dengan lebih bagus untuk mengelola media sosialnya. Yang pertama itu adalah Liga dengan 167 juta pengikut total. Kemudian yang kedua Premier League. Kemudian yang ketiga Bundesliga. Keempat ada Serie A. Kelima ada Ligue 1 dan seterusnya. Kan luar biasa kan sepak bola Indonesia ini. Jadi kalau kita bicara konteks, apakah aku kaget ketika mendengar Liga Indonesia ini value-nya tinggi? Enggak. Untuk mendukung value tinggi itu, Liga Indonesia ada banget. Tapi kualitasnya memang yang harus ditingkatkan. Kalau kita bicara value, ini nggak tahu kita penelitian ke depannya, riset ke depannya teman-teman. Thailand, dari sisi bisnis, akhir-akhir ini kan udah kita bahas lewat 4-5 video teman-teman, mengalami sedikit gonjang-ganjing ketika pemegang hak siar ataupun televisi media yang ada di Thailand itu tidak mau mengeluarkan uang besar untuk membeli kompetisi liga domestik. Karena tidak mau media di Thailand membeli hak siar liga Thailand itu besar, maka jangan heran di sepak bola Thailand sekarang beberapa klub menyiarkan pertandingannya, baik itu liga domestik ataupun Champions League, di kanal YouTube-nya. Itu udah sesuai dengan kesepakatan ibaratnya PT LIB-nya ataupun operatornya Liga Thailand teman-teman. Itu mensiasati bagaimana bisa mendapatkan pundi-pundi uang selain hanya mengharapkan kucuran dana dari pemegang hak siar yang nggak besar. Artinya Indonesia meningkat dari sisi hak siar, Thailand sedang mengalami sedikit turbulensi. Menarik untuk melihat data selanjutnya teman-teman. Nah kemudian ketiga, bagaimana sih bisa meningkatkan kualitas klub-klub kita ketika tampil di turnamen yang ada di Asia. Selain tentu teknis yang dimiliki oleh klub tersebut teman-teman. Teknis yang aku maksud misalnya seperti tactical, pelatih, pemain-pemain yang dimiliki oleh klub tersebut. Yang pertama dari sisi subsidi. Kenapa aku katakan demikian? Kalau kita bicara Liga 1 Indonesia ini teman-teman sekarang, subsidinya itu merata. Aku rasa ini nggak adil. Harusnya subsidinya itu seperti apa, Bang Tom? Kalau menurut hemat aku, sistemnya 50 banding 25 banding 25. 50 itu apa? Pembagian rata semua klub. 25% lain apa Bang Tom? Peringkat akhir di klasemen. 25% lainnya seperti apa Bang Tom? Peringkat rating siaran televisi. Aku yakin berpikiran positif, mungkin Liga Indonesia kita sekarang sudah menerapkan hal demikian. Sedikit demi sedikit teman-teman. Jika merit based distribution ini diterapkan teman-teman, ini akan bisa menumbuhkan growth system, growth sporting business management yang dimiliki oleh klub tersebut untuk terus berkembang. Dengan pembagian seperti itu, maka klub yang berada di peringkat pertama, mereka pun akan bisa mengelola timnya bagaimana ke depannya. Dan termasuk bagaimana langkah ketika mereka tampil di AFC Cup ataupun di Liga Champions Asia. Salah satu langkahnya tentunya memperkuat tim yang mereka punya. Memperkuat tim yang mereka punya tentu harus mengeluarkan kocek. Ketika kita bicara kocek uang dengan sistem merit based distribution ini teman-teman, tentu itu akan sangat amat membantu. Dengan posisi dia di atas pendapatan hak komersial ataupun subsidi,
itu akan sangat membantu klub tersebut. Sebaliknya juga, klub-klub yang berada di dasar klasemen akan berpacu dirinya nih untuk bisa berada di peringkat atas. Kenapa? Karena jika mereka berada di peringkat atas, mereka akan mendapatkan hak komersial ataupun subsidi yang besar. Nah, di sisi rating pun, kalau misalnya kita bicara sepak bola Indonesia, teman-teman, yang mendominasi rating yang bagus tuh misalnya Persib, Persija, Persebaya, Arema, Bali United, kurang lebih seperti itulah 5 besar, teman-teman. Namun, ada sedikit pergeseran yang aku amati juga ya dari sisi rating ataupun siaran, teman-teman. Kalau misalnya tim yang mampu memberikan kejutan selama satu musim Liga 1 Indonesia, itu biasanya membuat animo masyarakat Indonesia pun tertarik tuh untuk menonton pertandingan tersebut. Salah satunya PSM lah. Untuk musim kemarin, teman-teman, itu dari sisi rating ya oke, untuk bisa menarik animo. Nah, dengan posisi ratingnya pun bagus, maka dapat lagi nih kocek yang besar. Itu salah satu langkah sih, strategi untuk bisa meningkatkan nih sepak bola Indonesia dari sisi kualitas. Bukan lagi hanya bicara value. Untuk sekarang, value Liga Indonesia itu nggak ada lawan. Dan bahkan, untuk nilai 1,2 triliun itu masih kecil. Harusnya bisa Indonesia lebih daripada itu. Karena apa? Sisi-sisi yang lainnya udah mendukung. Dari animo, media sosial yang sangat luar biasa, kemudian kompetitifnya Liga Indonesia, dan meskipun ada beberapa hal yang tentu harus diperbaiki. Misalnya wasit dan seterusnya. Untuk memperbaiki citra Liga Indonesia agar semakin bagus ke depannya. Selain merit based distribution, lalu ada beberapa poin lainnya, komersialisasi aset, kemudian ada broadcast improvement. Ini udah untuk beberapa kalinya kita membahas sistem produksi pertandingan sepak bola Indonesia yang tentunya ketika itu semakin bagus akan membentuk identitas terhadap liga itu. Contoh Liga Spanyol, bagus produksi liganya, membentuk identitas. Identitas itu penting untuk bisa menanamkan di otak manusia sebuah mindset bahwa liga itu seperti ini ya, liga itu seperti ini ya. Contoh sepak bola sekarang, sepak bola Inggris cepat banget mainnya. Jadi kan tumbuh tuh mindset. Untuk Liga Spanyol, wah bagus banget broadcastnya. Jadi kan muncul tuh mindset. Kemudian ada bagaimana bisa mengeksposure lebih media sosial dari Liga 1 Indonesia. Contoh seperti apa? Ya, wawancara-wawancara eksklusif kepada pemain yang ada di atas lapangan, bukan lagi hanya sekadar wawancara. Hal itu kan sudah dilakukan sekarang kan dengan ada pelatih, pemain, tapi kan bisa lebih entertainment lagi. Bagaimana bisa mendekatkan Liga 1 Indonesia ini dengan masyarakat. Jangan terlalu kaku. Lalu ada jadwal liga yang harus teratur. Ini menjadi problem juga, teman-teman. Kenapa? Karena aku mempunyai beberapa rekan-rekan lah ya yang ada di luar negeri, teman-teman, orang Indonesia juga. Tapi untuk sementara dia tinggal di luar negeri. Salah satu yang quote and quote ya mengkhawatirkan ketika kita menonton pertandingan liga itu tidak ada jadwal yang pasti. Contoh, dia berada di luar, kemudian datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, bisa aja jadwal pertandingan itu berubah. Yang harusnya ia bisa menyaksikan pertandingan A, B, C, D, atau apalah. Tapi nggak bisa dia saksikan karena jadwal nggak jelas. Nah, ini kan udah jadwal pun jelas bersama Pak Erick Thohir. Semoga konsisten. Oke, itulah dia beberapa poin yang menarik kalau kita bicara sepak bola Indonesia, bagaimana meningkatkannya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.